Takdir itu ada mukhayyar, ada musayyar. Ada musayyar, ada mukhayyar. Musayyar diperjalankan, nggak bisa milih. Macam wayang, diperjalankan, nggak bisa milih. Mukhayyar, milih. Nah, sekarang cerita masalah cinta. Pandai pula orang ini nanya cinta pula. Cinta itu masuknya ke musayyar atau mukhayyar? Milih itu nggak bisa milih. Mukhayyar bisa milih, musayyar nggak bisa milih. Cinta bisa milih apa tak bisa? Kan ada judul filmnya, Ketika Cinta Tak Bisa Memilih. Cinta itu tak bisa milih. Tak bisa kita paksa orang untuk jatuh cinta. Sampai akhirnya Qais sampai mati tak bisa cinta kepada yang lain. Hanya Laila itu saja di biji matanya. Maka disebut dengan Laila Majnun. Qais itu gila-gila kepada Laila. Jadi cinta tak bisa milih. Jadi kalau kita cinta sama orang, itu tak bisa milih, tak bisa benci. Yang bisa memilih dengan tak memilih itu adalah efek cinta. Kita cinta sama orang tak bisa milih, tapi efek dari cinta, SMS atau enggak ya, ajak nonton atau enggak ya, pegangan tangan atau enggak ya, boncengan atau enggak ya, itu bisa milih. Cuman aja mah, paham? Saya ulang sekali lagi. Cinta atau enggak cinta, enggak bisa milih. Tapi efek dari cinta bisa milih. Pak Ustadz, saya cinta dengan teman sekelas saya, enggak bisa milih. Itulah yang disebut dengan panah asmara. Kalau kau sudah cinta, enggak bisa milih. Tapi efek cinta bisa milih. Setelah kau cinta, lalu kemudian mau action, minta nomornya atau enggak ya, milih. Setelah dapat nomornya, ngajak jalan atau enggak ya, nonton atau enggak ya, boncengan atau enggak ya. Maka ketika orang mencinta, enggak dosa, karena dia tak bisa memilih. Tapi ketika melakukan efek cinta, baru dosa. Di situ baru ada hukum syariat. Syariat itu hanya menghukum pada mukhayyar, dia tidak pada musayyar. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ada jaminan mendapat nikmat kubur? Apakah azab kubur itu kekal sampai hari kiamat, atau azab itu sampai habis kadar dosanya saja, kemudian si mayit mendapat nikmat kubur? Kalau pertanyaan pertama husnul khatimah, insya Allah mudah-mudahan ya, kalau dia memang dalam kondisi mati baik, Allah subhanahu wa ta'ala memang akan menutup orang-orang yang beriman dengan keadaan baik. Seperti misalnya meninggal dalam keadaan ibadah, sholat, lagi haji, lagi jihad, lagi berzikir ya. Itu semua adalah hal-hal yang positif, hal yang baik. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda kebaikan. Dan saya yakin tidak mungkin Allah menutup hidup seseorang dengan husnul khatimah kecuali memang orang itu sudah bertaubat dari dosa-dosanya. Kalau masalah apakah azab kubur akan kekal, Allahu alam, pendapat ulama mengatakan iya. Pendapatnya adalah iya ya, karena memang azab kubur ini bukan untuk menentukan dia ke surga atau ke neraka gitu kan. Beda dengan neraka. Kalau neraka memang dibersihkan sampai selesai baru dia masuk surga. Kalau kuburan ini tidak ada penyebutan tentang masalah azabnya akan berhenti. Karena tadi hadis yang menjelaskan, hadis Bukhari tadi, dia akan dicambuk oleh besi oleh malaikat dan akan dijepit kuburannya, kemudian diutuhkan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Begitu hadisnya. Begitu terus sampai hari kiamat. Jadi tidak ada pemberhentian. Ada sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan orang ini berhenti dari azab, disiksa di kubur, kalau amal-amal ya baik yang dihadiahkan oleh anak-anaknya sampai padanya. Seperti misalnya seringnya seorang anak atau pasangan hidupnya bertaubat, beristighfar kepada Allah, mengatakan ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni, terus gitu, sehingga Allah SWT terima dan dosanya dibersihkan. Maka itu ada kemungkinan, kata ulama, di situ ada kemungkinan karena ada dalil lain menjelaskan masalah itu. Kalau anak Adam akan sampai kepadanya
tambahan amal kalau sudah meninggal, gitu kan. Dan ini terjadi di alam barzah, karena kalau di akhirat sudah nggak ada tambahan amal, semua orang sudah mati, kiamat sudah terjadi kan. Jadi hadis yang mengatakan kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, ini untuk alam barzah, karena alam akhirat sudah tidak mungkin tambah amal, gitu kan. Seperti itulah. Jadi ini ada kemungkinan kalau misalnya keluarganya atau anaknya sering sedekah buat dia, sering istighfar, haji dan umroh yang ada perintahnya dikerjakan sama dia, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Atau mungkin anaknya selalu mengatakan, ya Allah, selamatkan orang tua saya dari siksa kubur, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan mustahil, haknya Allah, tapi kita tidak bisa memastikan, ya. Kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Umar bin Khattab mengatakan, setiap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, pasti ada orang yang iri, pasti ada orang yang dengki, itu pasti. Oleh karena itu, kita diminta untuk membaca doa-doa, membaca zikir-zikir. Kenapa kita diminta untuk membaca zikir pagi dan petang? Supaya kita dilindungi dari berbagai macam kejahatan-kejahatan. Salah satunya kita bisa baca misalnya ya, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi atau doa-doa lainnya. Contohnya misalnya surah Al-Falaq. Ini surah yang sangat mudah, yang mungkin teman-teman sering baca dalam sholat, yang ternyata mengandung doa agar kita terhindar dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Jadi kita lihat di sini ada kalimat kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Itu sebabnya kenapa doa ini harus diucapkan setiap saat, pagi petang misalnya dalam zikir pagi petang, supaya kita terhindar dari berbagai macam kejahatan orang yang dengki. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Tubna ilaika ya Rabbal Alamin, kami bertobat kepadamu ya Allah pada malam hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana, ya Allah terima taubat kami ya Allah. Idza kana fi hadzal makan ya Allah min al-azwaj alladhina ya'suna ya Allah fi 'ailatihim, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Ya Allah, jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini dan dia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari ya Allah, maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya. Jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah, peran ayah-ayah di malam ini ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah, para suami dan ayah serta anak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak ya Allah yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini, mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan dia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Jangan Kau wafatkan ia ya Allah sebelum Kau terima taubatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di malam hari ini, dengan tobatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang Kau tengah uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabb, sering bermaksiat ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbal Alamin. Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami, kami bermaksiat kepada mereka ya Allah. Kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah, kami melanggar ketentuan-Mu, kami mengakui itu semua, kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Kau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ihdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu ya Allah, mohon
mohon sentuh hatinya agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Jadikan kami sahabat Al-Quran, jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami di malam hari ini ya Allah, sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Kami telah berkumpul, belajar, bertobat dan bermohon seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai malam ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Laki-laki itu kalau digunakan kelembutan dia akan menaungi. Ibu gunakan kekasaran dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki. Ibu jangan marah banting piring. Kalau banting piring satu, suami banting satu rak, ya. Mata kata Allah, laki-laki, Quran surah 24 ayat 30, perempuan ayat 31. Katakan pada laki-laki yang beriman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Jikalau Allah nggak suka, kata Allah, palingkan. Berarti kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan, berapa banyak dalam kehidupan baru bangun dah salah lihat. Saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. Dua orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, tidak bisa tahan karena luar biasa. Anak dua orang ini belasan tahun umurnya dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa jalan. Luar biasa. Sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umrah nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Bahkan Nabi SAW memastikan kalau orang terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosanya terus bersih dan hari kiamat dia bisa akan selamat ke surga, ya. Karena tidak ada lagi dosanya, bahkan bisa masuk tanpa hisab. Sebagaimana Nabi SAW membahasakan, ma yazalul bala'a bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Seseorang mukmin dan mukminah senantiasa dalam bencana, cobaan, dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan satupun dalam dirinya. Syaitan itu makhluk Allah yang terhina, kecil, terhina dan kecil, tidak ada kedudukannya.
Tidak ada andilnya, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari syaitan. Tidak ada. Apa yang mau ditakutin dari syaitan? Apa yang syaitan lakukan? Kalau syaitan bisa menguasai kita teman-teman sekalian, maka tidak ada di antara kita yang bisa duduk di sini. Tidak bisa minum, tidak bisa makan. Syaitan akan susahin dia, karena syaitan penjahat kan. Tapi syaitan buktinya nggak bisa buat apa-apa. Kita bisa makan, kita bisa minum, dia cuma membisikkan saja. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada syaitan, dan hanya takut kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari syaitan. Kenapa banyak ayat tentang cewek, perempuan tuh begini, perempuan begini? Bukan Allah pengen ngeribetin kalian, tapi Allah tuh sayang banget sama kalian. Iya kalian, oleh amat Allah, jangan begini nanti kamu akan disakiti, jangan begini nanti kamu akan diliatin diam-diam, jangan begini nanti kamu akan dizolimi segala macam. Dijaga banget sama Allah karena berharga. Nah kalau laki-laki mahkotanya bukan malu, karena dia memang harganya bukan di fisik. Kalau laki-laki mahkotanya adalah tanggung jawab. Itulah mahkota laki-laki. Makin besar tanggung jawab yang dia ambil, dia ngambil tanggung jawab dirinya, dia ngambil tanggung jawab keluarganya, pasangannya, anaknya, adiknya, iparnya, mertuanya, orang tuanya, sepupunya, saudaranya. Makin banyak dia ambil tetangganya, gengnya, masyarakatnya, maka semakin besar mahkota yang dia pakai sehingga dia menjadi orang yang istimewa. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Ada di antara teman-teman yang mencintai seseorang karena ada apanya, dan ada apanya itu urusan dunia, maka mohon maaf, boleh jadi cinta itu tak akan pernah membuat dia bersama selamanya. Karena ketika apa yang dia cintai itu hilang, maka akan luntur juga perasaan cintanya. Kisah ahli ibadah namanya Juraij. Kalau teman-teman pernah dengar, Juraij ini ahli ibadah luar biasa. Suatu ketika beribadah sunnah, lama sekali bermunajat pada Allah beribadah, dan sang ibu memanggil Juraij. Lalu Juraij di dalam kehidupanmu. Teman banyak, tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak, tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya. Kalau pertemanan itu sekiranya ada gunanya, ada manfaatnya untuk dunia akhirat, jalankan. Kalau pertemanan itu lebih toksik, lebih banyak racun di dalamnya, tinggalkan. Kita nggak punya waktu untuk main-main. Kita nggak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Masih ada keluarga, anak, istri, ataupun suami, ibu yang perlu diurusi. Masih banyak urusan umat yang perlu diurusi. Bermain boleh, tapi ada waktunya. Tidak terus-menerus. Sayang waktu kita. Kenapa ada orang yang bisa hafal Quran dalam sekian bulan atau mungkin sekian tahun? Karena waktunya produktif, teman-teman sekalian. Sungguh-sungguh menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin.